Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, menuntut ilmu dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tadabbur dan renungan dari salah satu ayat Al-Quran yang sangat menyentuh hati, yaitu surat An-Nur ayat 10 yang berbicara tentang sifat Allah yang Maha Penerima Taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuha wa annallaha tawwabun hakim, yang artinya, dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemukan kesulitan, dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana. Jamaah yang berbahagia, ayat ini mengandung pesan yang begitu menenangkan hati. Allah menegaskan bahwa seandainya bukan karena karunia dan rahmatnya, niscaya manusia akan senantiasa dalam kesulitan akibat dosa-dosa yang telah diperbuat dan bingung bagaimana cara mensucikan dirinya. Namun Allah dengan kasih sayangnya membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hamba-hambanya yang telah melakukan kesalahan dan ingin kembali ke jalan yang benar. Allah juga Maha Bijaksana. Di antara bentuk kebijaksanaannya adalah terkadang Allah mempercepat teguran atau akibat dari suatu kesalahan manusia di dunia, bukan untuk membinasakannya, melainkan sebagai pengingat agar hambanya segera sadar dan bersegera bertaubat sebelum ajal menjemput. Dalam surat An-Nur terdapat sepenggalan ayat yang ingin saya bahas di sini, yaitu wa annallaha tawwabun, yang artinya dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Inilah inti dari renungan kita hari ini, yaitu Allah selalu menerima taubat hambanya seberapapun hambanya melakukan dosa yang telah diperbuat. Saat hati kita dipenuhi rasa bersalah, dipenuhi masalah, dan ingin memperbaiki diri, ketahuilah bahwa Allah tidak menghakimi masa lalu kita. Allah menyambut hamba yang kembali kepadanya dengan penuh kasih sayang dan hambanya ingin bertobat. Tema pokok mengenai ayat An-Nur, surat An-Nur ayat 10 ini sesungguhnya mengajak kita pada satu tema besar, yaitu mengenal Allah. Pada penggalan ayat surat An-Nur terdapat kalimat karunia Allah dan rahmatnya. Kita diajak mengenal Allah lewat perbuatan dan ketetapannya kepada makhluk. Sedangkan pada penggalan arti Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana, kita diajak mengenal Allah lewat nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Semakin kita mengenal Allah melalui ayat-ayatnya, semakin kita memahami bahwa Allah tidak
menunggu kesalahan kita untuk menghukum, melainkan senantiasa membuka pintu kembali bagi siapa saja yang mau bertobat dengan bersungguh-sungguh. Jamaah sekalian, seringkali muncul pertanyaan dalam hati kita jika kita melakukan kesalahan lalu bertobat, dan jika kita melakukan kesalahan lagi lalu bertobat lagi berulang-ulang terus, apakah Allah masih menerima taubat kita yang berulang-ulang terus? Apakah Allah memandang kita sebagai hamba yang serius untuk bertobat, atau hanya bertobat sebagai main-main saja untuk mensucikan diri? Nah, pertanyaan tersebut ini sangat manusiawi dan justru menunjukkan adanya kesadaran serta kerinduan untuk benar-benar menjadi hamba yang lebih baik. Mari kita renungkan bersama jawabannya melalui beberapa hikmah dan pelajaran berikut ini. Pelajaran yang saya ambil dari pertanyaan tersebut ada 3. Yang pertama, bahayanya menjadikan taubat sekadar ucapan lisan. Jika kita terus mengulangi kesalahan yang sama meski telah berkali-kali bertaubat, salah satu akibatnya adalah taubat kita seperti sedang bermain-main dan tidak disertai dengan ketulusan hati. Sekedar kebiasaan yang diucapkan oleh lisan yang tadi saya bilang tanpa kesucian hati. Padahal taubat yang sesungguhnya adalah taubat yang lahir dari ketulusan hati yang mendalam, disertai janji sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Lalu poin yang kedua di sini, saya akan menjelaskan Allah tidak menutup pintu, namun dari kitanya sendiri ketulusan hati yang menentukannya. Allah dengan sangat terbuka menerima taubat makhluknya, tetapi ini berkaca dengan diri sendiri, apakah taubat kita ini sudah disertai dengan ketulusan hati atau belum. Lalu poin yang ketiga di sini, pentingnya merendahkan diri dan memohon perlindungan. Di sini saya akan menjelaskan daripada kita berdoa kepada Allah untuk bertobat berkali-kali, lebih baik doanya ini ditambahkan untuk senantiasa dilindungi, meminta pertolongan kepada Allah untuk selalu dilindungi dan supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu. Lalu di sini saya akan menjelaskan penerapan dalam kehidupan. Di sini ada rasa syukur. Marilah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk hidup dan masih diberi kesempatan untuk memahami penggalan ayat An-Nur ini dan kita bisa bertobat kepada Allah. Lalu memohon ampun kepada Allah. Marilah kita memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang selama ini kita lakukan, atas taubat yang sering kita tunda-tunda, dan atas kelalaian kita dalam menjaga diri dari perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Lalu memohon pertolongan kepada Allah. Marilah kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bersegera bertaubat dengan sungguh-sungguh tanpa menunda-nunda, dan dimudahkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan dijaga hatinya agar senantiasa dibuka untuk kembali kepada Allah setiap kali tertimpa masalah dan terjatuh dalam kesalahan. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian tadabbur singkat kita atas surat An-Nur ayat 10. Semoga apa yang kita renungkan bersama hari ini dapat menjadi pengingat bahwa pintu taubat Allah senantiasa terbuka lebar, namun kesungguhan hatilah yang menjadi kunci diterimanya taubat tersebut. Marilah kita jadikan setiap kesalahan sebagai jalan untuk semakin dekat dan semakin mengenal Allah, bukan sebagai alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Semoga
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam taubat dan terus memperbaiki diri. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kafaratul majlis untuk menutup ceramah pada kali ini. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.